Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Dengan saya, Umiatun dari SMK Bakti Pertiwi Pemalang. Saya Yeni Yustiani dari SDN 05 Kebondalen Pemalang. Saya Roro Yuli Indah Setiawati dari SDN 05 Pelutan. Dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik yang terdiri dari supervisor, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Yeni. Waalaikumsalam Bu Roro. Selamat siang juga. Iya. Gimana kabarnya Bu Yeni? Alhamdulillah baik Bu, sehat. Oh iya, alhamdulillah. Nanti jenengan akan melaksanakan proses coaching ya. Nah, sebelum melakukan proses coaching, ada hal-hal yang ingin saya bicarakan dahulu ya Bu Yeni ya. Boleh ya? Boleh. Nanti pada saat panjenengan melakukan coaching antara coach dan coachee, saya akan mengamati ya Bu, apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian atau belum percakapan coachingnya, kemudian apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian, kemudian apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan nanti saya juga akan mendengarkan respon jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan dan prinsip-prinsip coaching, diantaranya kemitraan, konstruktif, objektif, dan berkesinambungan serta komprehensif. Sebelum melakukan observasi ini, ada yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Yeni. Boleh ya Bu ya? Boleh Bu, silakan. Monggo. Yang pertama, kompetensi ini yang ingin Ibu Yeni kembangkan dalam proses coaching apa? Kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini ada 3 nanti Bu Roro. Yang pertama itu mendengarkan aktif. Kemudian yang kedua itu saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Kemudian yang ketiga saya ingin hadir penuh pada saat proses coaching nanti Bu. Oh iya, jadi Ibu ingin dikembangkan kompetensi tersebut ya. Di sini berarti Ibu nanti lebih mendengarkan aktif ya dengan pertanyaan bobot ya Bu. Oke. Oh iya baik Bu. Jadi tadi Ibu ingin kembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kalau menurut Ibu Yeni, indikator ketercapaian apa dan tujuan pengembangan yang jenengan ingin sampaikan? Saya ingin itu Bu, coachee itu nanti bisa menemukan solusinya sendiri dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah lah dalam mengatasi masalahnya sendiri gitu Bu. Oh iya benar Bu. Terima kasih atas jawabannya. Silakan melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching selesai kita ngobrol lagi ya Bu Yeni ya. Ya baik Bu. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Yeni. Waalaikumsalam Bu Umi. Matur nuwun nih sudah mau datang ya ke sekolah saya untuk sekedar sharing ya Bu atau ngobrol gitu. Bu Umi apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah. Ya beginilah Bu, baik, sehat. Bu Yeni sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu, sehat. Ya biasa dengan aktivitas kegiatan di sekolah ya Bu ya seperti inilah. Kira-kira nih Bu Umi tadi kan sebelum itu kan sudah telepon ya sama saya ya, ada yang ingin diceritakan ke saya. Monggo nih Bu, kira-kira apa itu Bu? Ya nih Bu Yeni, tapi sebelumnya mohon maaf nih Bu kalau tiba-tiba kesini mengganggu waktunya Bu Yeni. Saya pengen ngobrol Bu sebentar.
ya sekitar minta waktunya lah 10 sampai 15 menit. Sakit nih Bu? Sakit? Monggo bisa. Iya, jadi begini Bu Yeni. Jadi saya mau cerita terkait dengan apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya gitu. Jadi di kelas saya itu sepertinya itu ada anak yang kurang antusias di pelajaran saya. Begitulah. Oh gitu ya. Kurang antusiasnya itu gimana ya Bu ya? Bisa Ibu ceritakan lagi nggak lebih spesifiknya gimana Bu? Iya, jadi begini Bu. Jadi akhir-akhir ini yang saya rasakan itu di kelas saya ketika saya ngajar itu anak-anak itu terlihat kurang fokus, kurang antusias, mereka itu lebih suka main HP gitu. Nah ada juga yang terlihat ngobrol sendiri gitu dengan teman sebelahnya gitu. Nah sudah saya coba ingatkan begitu kan ya terkait dengan HP. Kalau di kelas kami kan memang boleh pegang HP begitu. Nah ketika diingatkan ya sudah bisa disimpan gitu ya, tapi karena sepertinya memang kurang antusias dengan pelajaran mapel saya, nah dia itu lebih suka tiduran gitu Bu. Jadi kepalanya itu ya ditaruh di meja begitu kan ya. Nah itu takutnya itu nanti menular gitu. Nah itu yang mengkhawatirkan begitu Bu Yeni. Oh gitu ya Bu. Kalau menurut Bu Umi, apa nih yang Ibu harapkan dari obrolan kita nanti ini Bu? Ya harapannya dengan saya sharing dengan Bu Yeni, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini di kelas. Nah saya mengharapkan apa yang saya rasakan tadi terkait dengan anak yang memang terlihat kurang minat begitu kan ya, kurang antusias di pembelajaran saya, itu bisa tertarik di pembelajaran saya. Minimal itu dia itu bisa fokus lah atau memperhatikan lah gitu, tidak bermain HP apalagi ngobrol dengan temannya seperti itu, apalagi sampai tiduran begitu ya kan. Harapannya itu ya semua anak itu ketika pembelajaran saya itu memperhatikan ke depan begitu lah ya, tidak sibuk dengan dunianya sendiri gitu. Walaupun mungkin kurang berminat dengan mapel saya gitu, tapi harus bisa menghormati gurunya, menghargai gurunya ya dengan cara memperhatikan begitu ya, terlihat antusias begitulah ya harapannya gitu. Jadi kan tidak mengganggu teman yang lainnya gitu, apalagi kalau bermain HP itu kan takutnya yang lainnya meniru gitu Bu Yeni. Oh gitu. Kalau menurut Bu Umi, ada nggak hal-hal yang membuat murid Bu Umi itu kurang antusiasme dalam pembelajaran Bu Umi itu apa ya Bu ya? Kalau saya ingat kembali, nah bisa jadi yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusias ataupun kurang memperhatikan pembelajaran saya, mungkin karena pembelajaran saya itu monoton kali ya, masih dengan teacher center gitu, bukan student center gitu. Nah selain itu mungkin saya juga masih ekspositori, artinya saya itu monoton ya kan, saya mengambil alih begitu, saya ngomong terus, bercerita terus ya, mungkin itu yang membuat mereka kurang antusias atau bosan terhadap pembelajaran saya. Nah selain itu juga bisa jadi karena saya sendiri itu tidak memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengeluarkan pendapatnya begitu. Jadi tidak memberikan kesempatan kepada mereka untuk berpendapat ataupun aktif berbicara di pembelajaran saya begitu. Jadi memang benar-benar saya ambil alih semuanya gitu Bu. Oh begitu ya Bu. Yeah. Ya. Menurut Bu Umi, apa saja sih yang bisa membuat murid Bu Umi itu bisa antusias lagi dalam pembelajaran di kelas bersama Bu Umi? Ya menurut saya ya karena ini dunianya mungkin modern gitu ya, menurut saya itu ya murid-murid menginginkan pembelajaran yang mengasihkan begitu ya.
menyenangkan, kemudian mungkin inovatif dan kreatif. Jadi mereka itu bisa tertarik gitu ketika apapun pembelajarannya, khususnya kan di pelajaran saya begitu. Dan mereka itu bisa memperhatikan karena memang mereka tertarik gitu. Jadi walaupun mungkin mereka sebenarnya tidak tertarik dengan mapelnya, tapi karena mapelnya itu asik, kemudian inovatif, nah mereka bisa fokus untuk memperhatikan. Mungkin begitu Bu. Oh iya Bu Umi, berarti intinya ini ya Bu, menarik perhatian anak dulu. Iya, begitu Bu. Oh ya, saya sependapat sekali nih dengan Bu Umi. Kemudian ini Bu, menurut pendapat Bu Umi, apa saja sih yang bisa membuat murid-murid itu bisa asik dan gak bosan selama pembelajaran Bu Umi di kelas? Ya, menurut saya karena yang seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya Bu, berarti pembelajaran itu harus inovatif, kreatif, kemudian tidak teacher center alias harus berpusat pada peserta didik. Nah, mungkin juga bisa ditambahi atau diselingi ice breaking Bu. Jadi ketika anak merasa bosan ya kan, nah mereka tuh bisa ditarik kembali supaya fokus dengan cara ice breaking gitu. Nah, selain itu juga mungkin saya harus menyediakan media pembelajaran yang tidak monoton gitu. Jadi saya perlu strategi-strategi jitu supaya mereka yang kurang antusias atau kurang tertarik di pembelajaran saya itu bisa tetap stay memperhatikan pelajaran saya. Itu sih menurut saya Bu. Oh iya, bagus sekali ya Bu Umi itu tadi nggih dengan menyelingi ice breaking ya Bu ya, dan games-games yang membuat anak lebih menarik lagi nggih untuk mengikuti pembelajaran itu. Kemudian nih Bu Umi, mengenai tugas nggih yang tadi diberikan ke murid-muridnya, kan tadi Bu Umi nyampaikan kan ada pengumpulan pengumpulan tugas dari anak itu kan kurang maksimal nggih. Iya, terkait dengan tugas juga ya mereka kurang maksimal. Oke. Kira-kira menurut Bu Umi penyebabnya apa sih Bu, sehingga mereka itu dalam pengumpulan tugas yang diberikan Bu Umi itu kok mereka masih ada yang kurang kurang antusias gitu Bu dalam pengumpulan tugasnya? Nah, kalau terkait dengan tugas, iya Bu, banyak dari murid saya itu yang tidak mengumpulkan begitu. Nah, mungkin alasannya karena tugas dari saya mungkin terlalu banyak kali ya begitu. Kemudian monoton hanya soal begitu tanpa disertai dengan sumber belajar yang mereka bisa buka begitu. Kadang kan ada juga anak yang agak mager untuk searching, browsing gitu. Sedangkan kalau misalnya diberi tugas, kalau ada sumbernya, mungkin mereka lebih mempermudah begitu ya, walaupun harapannya mereka bisa mandiri gitu. Tapi ya sebagai bahan refleksi saya nanti kedepannya mungkin tidak tidak terlalu banyak, tidak monoton juga tugasnya, dan saya sertai dengan sumber belajar tersebut. Oke. Kalau boleh tahu nih Bu Umi di kelas itu menggunakan sumber belajar apa saja sih Bu? Kalau yang saat ini sih baru buku teks di perpustakaan sekolah gitu, itu yang saya pakai. Oh gitu. Menurut Bu Umi, selain buku teks yang ada di sekolah itu ada sumber belajar lain nggak yang bisa Bu Umi gunakan untuk di kelas? Ya harusnya banyak ya Bu, karena ini kan dunianya modern gitu. Harusnya sumber belajar seperti video di YouTube, kemudian bisa juga poster ataupun di aplikasi yang sedang tren seperti TikTok ataupun Reels di Instagram, tapi bisa dijadikan sumber belajar ya kan, apalagi mereka sendiri kan menggunakan itu. Itu kan tadi kan dengan sumber belajar selain buku teks ya Bu, kemudian bisa juga Bu Umi itu ya, ada yang sekarang kan ada yang di sumber belajar yang pakai website gitu ya Bu Umi ya? Oh gitu ada. Nah itu kira-kira bisa Bu Umi gunakan nggak untuk di kelasnya Bu Umi? Bisa juga sih, tapi tentu saja dengan pendampingan gitu, karena kan jadi mereka juga membuka hal-hal lainnya kalau memang harus itu kan yang menggunakan website gitu. Dengan pendampingan ya Bu ya. Iya. Saya yakin
tadi yang seperti disampaikan nggih, bisa menggunakan berbagai sumber belajar nggih Bu nggih, yang nanti bisa membuat murid-murid Ibu nanti bisa antusias lagi dalam pembelajaran. Kemudian Bu Umi, selain tadi ada nggak punya rencana lain untuk menyelesaikan masalah pembelajaran Bu Umi di kelas? Ya, yang pertama mungkin saya emang harus merancang pembelajaran gitu ya, supaya tidak monoton, kemudian tidak ekspositori. Artinya saya harus merancang pembelajaran yang mengasihkan gitu. Nah, mungkin saya harus memodifikasi materi nih Bu, dan juga menggunakan media yang beragam. Kemudian saya juga perlu mungkin memberikan pujian dan dorongan, serta bisa jadi saya perlu kerjasama dengan orang tua dan konsultasi dengan ahli supaya anak-anak yang memang kurang antusias bisa fokus di pembelajaran saya. Nah, kemudian terkait dengan tugas, ya mungkin nanti tugasnya tidak terlalu banyak. Istilahnya itu saya akan memberikan tugas yang sesuai dengan minat dan bakat anak, dalam artian berdiferensiasi begitu, sesuai dengan minat dan bakat mereka, sehingga mereka itu tidak merasa dipaksa ya kan untuk mengerjakan tugas, sehingga mereka bisa enjoy. Jadi tujuan pembelajaran saya bisa tercapai begitu Bu. Iya. Bagus sekali nih rencana Bu Umi, mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Amin. Selalu tetap semangat Ibu. Kemudian menurut Bu Umi, atau ada nggak komitmen Bu Umi terhadap tadi rencana yang Bu Umi sampaikan tadi? Komitmennya apa Bu untuk rencana tadi yang Ibu sampaikan itu? Iya, terkait dengan apa yang sudah saya rencanakan tadi, ya mungkin dengan memodifikasi rencana pembelajaran, kemudian saya harus menggunakan ragam metode lah yang berdiferensiasi terkait dengan tugas-tugas. Nah, saya berkomitmen untuk selalu dapat melaksanakan itu. Artinya rencana pembelajaran saya itu memang harus mengasihkan, itu menggunakan banyak sumber pembelajaran, kemudian mengeksplorasi materi yang disesuaikan dengan minat dan bakat murid-murid saya, begitu kan ya. Nah, selain itu juga harapannya mereka bisa secara bebas untuk mengakses apa yang ingin mereka lakukan gitu kan, terkait dengan tugas atau pembelajaran. Misalkan tugasnya berdiferensiasi, tidak hanya menggunakan LKPD, tapi juga bisa disajikan ataupun diinterpretasikan dalam bentuk video ataupun rekaman ataupun poster gitu. Nah, harapannya saya bisa berkomitmen dengan diri saya sendiri untuk bisa menerapkan rencana-rencana tadi gitu, sehingga anak-anak saya itu tidak bosan saat pembelajaran saya. Begitu Bu. Wah, bagus sekali Bu Umi. Rencananya top, luar biasa. Komitmennya juga bagus sekali. Saya dukung Bu Umi. Mudah-mudahan berjalan lancar ya Bu, sesuai dengan harapannya Ibu. Amin. Dan pembelajaran di kelasnya Ibu nanti bisa lebih menyenangkan lagi, murid-murid juga bisa lebih antusias lagi ya Bu ya. Nah, nanti Bu Umi, saya Bu nanti bisa mencatat nih setiap perkembangan dari kemajuan yang Bu Umi tadi rencanakan ya, supaya nanti bisa dijadikan refleksi dan contoh bagi teman yang lain. Setelah kita ngobrol-ngobrol seperti ini, perasaan Bu Umi bagaimana Bu? Ya, setelah saya ngobrol dengan Bu ini, alhamdulillah saya lega, karena saya ternyata terbuka nih solusinya harus bagaimana gitu ya, supaya anak saya itu tertarik dalam pembelajaran saya, bisa antusias, bisa fokus. Harapannya pembelajaran saya kedepannya bisa menyenangkan gitu. Baik Bu, semoga apa yang Bu Umi rencanakan tadi berhasil dan selalu bersemangat ya Bu untuk mendidik anak-anak menjadi generasi yang lebih baik lagi ya. Oke, insya Allah. Terima kasih Bu Yeni atas waktunya. Ya kan, mudah-mudahan kita semua bisa jadi guru yang memang dirindukan oleh murid-murid kita semua. Amin. Sama-sama Bu Umi. Terima kasih Bu Yeni. Ya, sama-sama. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi Ibu Yeni sudah melakukan proses coaching ya dengan Bu Umi, dan alhamdulillah saya lihat lancar
yang setelah saya melakukan observasi tadi, ada pertanyaan yang Ibu ingin saya ajukan, ya. Saya ajukan ke Ibu. Ya. Ya, monggo Bu. Yang pertama, apakah sudah ada coaching terkait indikator ketercapaian yang dilakukan selama tadi ngobrol coachingnya? Ya. Selama tadi obrolan saya, proses coaching saya itu saya sudah melakukannya dengan alur tirta Bu. Saya sudah menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Saya juga sudah berusaha menggali potensi dari coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya dia Bu. Iya, bagus sekali tadi berhasil ya. Proses coachingnya sesuai alur tirta. Sesuai dengan tadi saya amati ada beberapa catatan Bu. Ibu berhasil menyampaikan alur tirta dengan baik. Ibu sudah menanyakan tujuan coaching, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi coaching. Ibu juga sudah mengarahkan rencana aksi apa yang akan dilakukan coaching dan tindakan apa selanjutnya, dan menemukan rasa tanggung jawab yang sebaiknya untuk coaching agar aksi tersebut dilakukan dengan berjalan baik. Saya tadi juga mendengar percakapan Ibu dengan coaching, yaitu Bu Umi, di mana prosesnya kehadiran sangat penuh dengan pengamatan penuh, mendengar dengan aktif, juga mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai kata kuncinya. Yang disampaikan coaching juga penuh dengan semangat terbuka, luar biasa sekali Bu Yeni. Ibu melakukan coaching dengan lancar, sukses. Semoga kedepannya diberi kemudahan lagi ya Bu. Iya Bu, amin. Dan satu lagi Bu Yeni, untuk kedepannya kompetensi apa yang Ibu akan kembangkan ya berdasarkan hasil tadi obrolan coachingnya dengan coaching Ibu Umi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya itu saya ingin mendalami, memahami alur tirta lebih baik lagi untuk bisa melakukan proses coaching, entah itu di sekolah saya atau ketika di keluarga saya di rumah ya bersama anak-anak ya, biar bisa lebih baik lagi Bu. Luar biasa Bu Yeni, mudah-mudahan ke depan Ibu lebih baik lagi dalam melakukan coaching ya. Dan terima kasih atas waktu yang Ibu Yeni berikan yang melakukan observasi, dan saya sebagai supervisor ya. Terus tadi Ibu sudah melakukan alur tirta. Saya akhiri di sini ya Bu. Semoga sukses selalu ya, sehat. Kita aja, mari Bu.